Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutino SPDI, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya ingin menyajikan aksi nyata budaya positif di SD Negeri Sumberjati. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan yang pertama yaitu desiminasi budaya positif ke rekan sejawat. Yang kedua, implementasi budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Pada kegiatan desiminasi budaya positif ke rekan sejawat, diikuti oleh beliau Bapak Jemadi SPD MPD, Suprihantara SPD SD, Nasihatul Khairiyah SPD, Isria SPD, Minarsi SPD SD, Okayo Garyana SPD, Tempuk Soleh Surahman SPD, Sutino SPDI, Ferry Zuli Arfan SPD, Saryani SPD, dan Muhammad Anwar SPD. Berikut dokumentasi desiminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Akademi Universitas yang saya hormati Bapak Ibu karyawan-karyawati SD Sumberjati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara desiminasi budaya positif SD Negeri Sumberjati oleh Bapak Sutino SPDI CGB Angkatan 9. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan dengan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Perkenalkan, saya berdiri di sini sebagai moderator dalam kegiatan aksi nyata desiminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sutino. Pada Bapak Sutino saya persilahkan. Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD di Sumberjati, yang saya hormati Bapak Ibu guru, karyawan dan karyawati SD di Sumberjati. Sebelumnya marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua terhormat yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya berdiri di sini dalam rangka melaksanakan tugas aksi nyata desiminasi atau pengibasan dari budaya positif SD Negeri Sumberjati. Saya di sini bukan akan menggurui, juga bukan akan mengajari, akan tetapi kita nanti akan sharing. Saya yakin Bapak Guru sudah ada yang melaksanakan, juga mengimplementasikan daripada budaya positif. Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini merupakan salah satu materi di
program calon guru penggerak pada modul 1.4, yang mana sebelum nanti kita lanjutkan, kita perlu menyepakati kesepakatan kelas pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti ketika kita berada di kelas, kita memiliki kesepakatan kelas bersama murid-murid serta siswa. Mungkin kita sepakati di sini saya tampilkan ada 4. Yang pertama, ketika izin ke toilet boleh, terus minum, kalau ada minum nanti bisa diminum. Kemudian ketiga, angkat tangan jika bertanya, dan keempat, di silent selama kegiatan. Mungkin ada yang ditambah atau dikurangi? Ada cukup? Oke, ya, terima kasih. Kalau cukup, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, budaya positif mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila itu terdapat beberapa elemen. Ya. Di situ ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, itu biasa mungkin Bapak Ibu sekalian ketika di kelas bersama anak-anak itu juga dinyanyikan, dilakukan. Bagaimana Ibu lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan bermakna mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Wah, bagus, hafal semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bahwa pada budaya positif itu akan ada 6 materi yang akan kita bahas, 6 submateri yang kita bahas. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian yang kedua yaitu motivasi berperilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga posisi kontrol atau restitusi. Dan berikutnya keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kebutuhan dasar, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu disiplin positif. Unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Disiplin diri, seseorang dapat mengontrol diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu guru, coba kita analogikan. Ada si A mengepalkan tangannya memegang sesuatu yang sangat berharga bagi si A. Kemudian ada si B. Si B itu menginginkan si A itu membuka tangannya dengan berbagai macam cara, baik itu meraihnya, menggodanya, membujuknya, dan bahkan memaksanya. Seandainya Bapak atau Ibu berada pada posisi si A, kira-kira apa yang akan
yang sangat berharga. Yang berharga. Ya, ada yang bukan. Ya, sama. Baik, jawabannya semuanya betul. Nah, semuanya benar, betul. Ya, baik itu yang memegang erat, ya, ya, digenggam terus, betul. Mungkin dengan alasan sendiri. Kemudian yang membukanya juga mungkin punya alasan sendiri. Jadi kalau itu itulah posisi kita. Kita mampu mengontrol, yang mengontrol diri kita adalah diri kita dan diri sendiri. Kita mau membukanya atau tetap memegangnya terus, itu yang dapat melakukan yaitu diri kita sendiri. Ya. Disiplin diri seseorang dapat mengontrol diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang kita anggap atau yang kita sepakati bahwa itu suatu hal yang baik. Mungkin itu jujur, saling menghormati dan lain sebagainya, itu disiplin nilai-nilai kebajikan. Yang kedua yaitu disiplin diri seseorang dapat menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu disiplin diri seseorang bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari diri sendiri, dari dalam. Itu Bapak Ibu. Jadi motivasi itu bisa muncul dari diri sendiri, bisa juga dari eksternal atau luar. Selanjutnya, mungkin Pak Anwar bisa gabung di sini. Nah, biar kelihatan. Bapak Ibu, itu motivasi perilaku manusia. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia itu tadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hukuman itu kita mau melakukan sesuatu itu termotivasi dari motivasi eksternal. Karena rasa takut dan lain sebagainya, karena mau hukuman, tidak nyaman dan sebagainya, itu eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita mau melakukan sesuatu, ya cari muka, ya. Karena apa? Kita ingin mendapat penghargaan, pokoknya rajin, biar kita mendapatkan penghargaan, dianggap, ya. Penghargaan itu kan fungsinya macam-macam, bisa jadi visual ataupun dalam bentuk barang. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, orang yang mereka inginkan atau yang kita inginkan sendiri, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kita tahu bahwa yang kita lakukan ini itu baik, sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini bahwa sesuatu itu baik. Nah itu motivasi internal. Kita lanjutkan. Motivasi eksternal atau ketidaknyamanan, yaitu berupa konsekuensi tindakan suatu pelanggaran kedisiplinan, kemudian terencana atau sudah disepakati. Terencana atau sudah disepakati. Kemudian biasanya kan di kelas ada peraturan kelas,
Terus kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, itu kesepakatan, ya, aturan yang ada. Kemudian murid tetap berbuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, ada peraturan itu mungkin yang dirasa itu murid dalam jangka waktu yang pendek itu merasa kurang nyaman karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya lancar saja. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu motivasi eksternal. Itu tadi ada yang berupa hukuman. Kalau tadi konsekuensi, ya, ketidaknyamanan itu konsekuensi. Selanjutnya yaitu hukuman. Kalau hukuman adalah ya, tindakan suatu pelanggaran kedisiplinan. Ketika si A melanggar peraturan, maka diberikan hukuman. Kedisiplinan, melanggar kedisiplinan, diberikan hukuman. Dan yang kedua, hukuman biasanya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada anak datang terlambat, dia datang terlambat, itu melanggar peraturannya. Tapi kadang kita terus memberikan hukuman, dan itu mungkin tidak tercatat, hanya semau guru, ya. Karena apa? Tidak tertulis atau secara tiba-tiba memberikan hukuman. Terus bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, tidak berkesepakatan dengan siswa. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Kemudian berupa fisik maupun psikis itu hukuman. Kemudian murid disakiti, baik bisa berupa fisik maupun psikis. Mungkin sesuatu ketika di pelajaran tertentu bisa jadi itu dinilai hukuman, bisa jadi itu dinilai konsekuensi. Misalkan tari mengitari lapangan, ketika mungkin guru kelas atau guru agama itu maksudnya kategori mungkin hukuman. Tapi kalau guru olahraga itu kategori konsekuensi, karena yang lain sudah melakukan pemanasan, dan itu baru datang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu motivasi eksternal penghargaan. Penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek. Ketika diberi penghargaan, nah, kemudian yang kedua tidak efektif karena membuat anak itu ya pragmatis atau apa ya. Kemudian merusak hubungan, bisa merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, kemudian menghukum, dan motivasi dari dalam diri. Itu yang baik. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, yaitu motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi yang berasal dari diri, dari dalam diri, ya, dari keyakinan yang dianutnya, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang mereka percayai. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi dari kesadaran diri itu motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke posisi kontrol restitusi. Restitusi atau cara menanamkan disiplin positif pada murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen.
Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Shelson dosen. Itu cara menanamkan restitusi positif pada murid. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti murid diharapkan dari kesalahan yang mereka berbuat itu mereka dapat menemukan solusi atau belajar dari kesalahan tersebut supaya tidak terulang kembali. Karena kalau jatuh kepada lubang yang sama itu apa? Kayak kerbau, ya. Kita lanjutkan memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, misalkan si A begini, kayaknya bagaimana itu merupakan tawaran, bukan kamu harus begitu, itu tidak. Selanjutnya Ibu Bapak menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, seandainya posisi kamu berada pada posisi begini, bagaimana, atau bahkan sebaliknya, ya, itu nanti akan tumbuh pada diri si murid. Kemudian yang berikutnya yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kamu, ya, misalkan kamu ya melakukan ini kenapa? Nah, itu pasti punya alasan. Dan dari alasan tersebut nanti bisa kita korek. Kemudian yang berikutnya yaitu cara yang paling baik mengubah kebiasaan mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Itu cara yang paling baik mengubah kebiasaan mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Kalau semua kita kembalikan kepada diri kita sendiri, insyaallah budaya positif itu atau disiplin positif itu dapat tertanam. Kita lanjutkan. Berikutnya yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Seorang guru bisa saja sebagai penghukum, bisa saja sebagai pembuat rasa bersalah pada posisi pembuat rasa bersalah, bisa juga pada posisi sebagai teman, dan bisa juga sebagai pemantau. Kemudian bisa juga seorang guru itu berposisi sebagai manajer pada siswa. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita bisa lanjutkan posisi ketika guru sebagai dalam posisi sebagai penghukum. Silakan kalau Ibu bisa menyaksikan. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
banyak, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Kenapa? Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, tadi contoh adegan posisi guru dalam posisi penghukum, ya masih kategori dalam posisi menghukum. Oke, coba kita lihat bareng-bareng. Penghukum, satu, guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau tadi apa? Fisik dan verbal. Ada fisiknya, ada verbalnya. Mantap ya. Ya. Jadi mengkeret. Selanjutnya yaitu guru senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Itu perasaan atau pemikiran guru yang masih dalam posisi penghukum itu seperti itu ya. Mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Patuhilah dalam patuhilah aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu salah. Kemudian nanti ketika dipanggil itunya. Yang berikutnya yaitu guru senantiasa baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Penghukum ya. Yang selanjutnya itu guru senantiasa percaya ya. Yang selanjutnya guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia tidak memperhatikan siswanya. Kalau tidak sesuai berarti salah. Kemudian yang berikutnya yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk, ya, menunjuk, menghardik
itu ketika posisi menghukum, guru dalam posisi menghukum. Kemudian perasaan murid, hasilnya bagaimana ketika menjumpai guru yang posisinya itu menghukum murid, hasilnya itu kemungkinan murid marah kalau kita dapat menahan emosi, mendendam, atau bersifat agresif. Nah itu. Kemudian sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya sebagai pelampiasan. Kalau tidak berani, lapisannya yang lain. Gitu ya Pak Fikri. Kemudian yang berikutnya yaitu lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau benda di sekitarnya. Ini kalau murid-murid yang sudah agak besar dan lebih sensitif lagi. Kalau di SD mungkin belum begitu. Tapi juga itu kalau kita melakukannya dalam posisi menghukum itu bisa saja terjadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Murid merasa bersalah. Oke, kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu, itu ilustrasi dari posisi guru pada rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Seperti tadi kejadian yang nabrak kucing itu, itu tak openi, itu membuat merasa bersalah. Akhirnya uang 50.000 keluar. Coba kita lihat. Pembuat rasa bersalah, guru akan bersuara lembut. Guru akan bersuara lembut, biasanya tekniknya seperti itu. Kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Ya. Kemudian yang terjadi pada murid akan merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian murid bisa menambahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Kemudian yaitu murid tertekan yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain karena merasa bersalah. Bisa menyalahkan diri sendiri, lebih fatal lagi bunuh diri. Baik, Bapak Ibu, itu yang kedua.
Kemudian yang ketiga, dari sama yang terjadi, yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, nanti kita bisa melihat posisi apa yang paling ideal bagi kita sebagai guru ya. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kenyang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu itu posisi teman ya, guru dalam posisi berteman. Coba kita lihat bareng-bareng. Ketika guru pada posisi teman, yaitu guru tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian bisa berakibat positif, juga bisa berakibat negatif, gitu. Karena posisinya sebagai teman, kadang kalau terlalu dekat melonjak. Kemudian positif ya, yang positif ini positif berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid, dan ini untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya dengan kata-kata ayo bantulah Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kata-kata seperti itu. Terus perasaan murid akan senang dan akrab dengan guru. Itu juga posisi guru dalam sebagai teman. Selanjutnya yaitu negatifnya. Negatifnya apa? Berupa bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Kemudian perasaan murid kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Hanya pada guru tertentu yang dianggap dekat teman. Kemudian yang terakhir yaitu murid akan tergantung pada guru tersebut, ikut mandiri. Itu juga posisi guru sebagai teman. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu guru dalam posisi apa tadi? Pemantau. Guru dalam posisi pemantau. Coba kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
Kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, itu jika posisi guru dalam posisi pemantau, ya. Dalam posisi pemantau, guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Itu kalau dalam posisi pemantau. Kemudian berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ya tindakan guru itu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan konsekuensinya. Kemudian nada suara datar, bahasa tubuh yang normal. Nada suaranya itu datar, kurang bentak, ya tidak bentak, dan bahasa tubuhnya juga biasa saja. Kemudian yang dialami perasaan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, peraturan tadi. Kemudian guru tetap memantau murid saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Itu kalau dalam posisi pemantau. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu posisi manajer. Mari kita saksikan. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu tadi ilustrasi ketika kita atau guru dalam posisi sebagai manajer. Kira-kira coba kita lihat posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Satu, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian yang kedua, menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau hasil pada diri murid. Kira-kira menurut Bapak itu tadi dari 5 posisi itu lebih itu yang mana? Yang sebagai manajer itu. Gus. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang berikutnya yaitu materinya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima
ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, memiliki kemerdekaan. Kemudian kebutuhan kebebasan, bebas. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Itu 5 kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar manusia. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu materi tentang keyakinan kelas. Dalam keyakinan sekolah atau kelas, ya, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Biasanya kalau di sekolah atau di kelas itu memberi berkesepakatan dengan murid, ya, kesepakatan bersama, kontrak belajar. Nah, itu nanti diwujudkan agar kita nanti bisa ke posisi manajer, itu nanti dihubungkan dengan keyakinan, ya, gitu. Kemudian berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Lanjut, coba perhatikan di depan. Ya, kita hubungkan pada keyakinan. Ya, dari peraturan yang ada, kita hubungkan dengan keyakinan. Nanti yang dimiliki yang keyakinan bersama di kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya apa? Menjaga perhatian. Bisa. Perhatian. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kemudian yang ke hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Apalagi? Oke, disiplin ya. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Menyayangi diri sendiri. Juga mungkin kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Ya, coba kita lihat. Nah, keyakinan kelas mungkin. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi tanggung jawab. Dia mengambil, membacanya, kembalikan lagi ke tempatnya. Masuk, tanggung jawab masuk ya. Bisa dalam satu keyakinan bisa lebih dari satu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Bisa. Kalau peraturannya hadir di sekolah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Hubungannya dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Terus bersabar, bisa nilai universalnya. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan dalam penyelesaian masalah, bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun segitiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan,
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakinkan, menanyakan keyakinan. Validasi tindakan ya, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, dari yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Misalkan ada si A terlambat, terus kita tanya, ya, kenapa sering terlambat? Pasti dia punya alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa terlambat. Ditanya dulu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Itu ya, kenapa kamu terlambat? Nah, selanjutnya yaitu setelah mengatakan validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, distabilkan. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, setiap orang mungkin pernah terlambat sekolah, ya, pernah terlambat. Tapi kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, tidak kamu saja, jadi dikuatkan. Setelah dikuatkan, kemudian menanyakan keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Misalkan tadi menghormati orang lain atau menghargai orang lain, kemudian disiplin, keyakinan atas disiplin. Kira-kira yang tadi kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas apa belum? Nanti jawabnya kalau belum, berarti kalau sudah, kalau belum kan, untuk agar sesuai dengan keyakinan kelas bagaimana? Nanti kita akan menggali solusinya. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu bisa kita temukan solusinya, baik itu dari siswa sendiri kita pancing dari melalui segitiga restitusi tersebut, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu dalam membangun budaya positif dibutuhkan strategi yang perlu diterapkan dalam praktek disiplin positif yang berpihak pada murid dengan meninjau kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid. Pada saat mereka berperilaku tidak pantas, dibutuhkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Dengan menjalankan pendekatan segitiga restitusi, fokus mengembangkan motivasi intrinsik yang dari dalam diri murid pada murid agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, dapat menumbuhkan murid-murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, saya yakin sudah paham semuanya. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi diseminasi yang telah dilaksanakan oleh guru penggerak di sekolah kami di SD Negeri Sumbersari oleh Bapak Sutino,
kami telah mengikuti dengan sebaik-baiknya dan kegiatan tersebut sangat baik karena intinya di situ adalah diseminasi budaya positif, sehingga hal tersebut harapan saya bisa diimplementasikan atau dilaksanakan di SD Negeri Sumbersari, sehingga di kedepan nanti akan terdapat hasil budaya positif itu dapat tertanam pada siswa-siswa dan guru-guru di SD Negeri Sumbersari. Begitulah harapan kami, dan untuk Bapak Sutino sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3. Terima kasih anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Anak-anak tahu keyakinan atau universal, kebajikan universal? Tahu? Nah, ada yang tidak, ada yang tahu. Padahal kemarin sudah diingatkan, tadi juga sudah diingatkan bahwa kebajikan universal diantara lain adalah disiplin. Terus apa lagi? Saling menghormati, ya, jujur dan lain sebagainya. Ya, kita akan membahas tentang apa? Menentukan keyakinan kelas. Ya, anak-anak, nanti silahkan kalian tulis kelas yang kalian impikan. Kelasnya ingin seperti apa? Silahkan tulis, ya. Dan pada kertas ini nanti ditempel di sini. Silahkan. Sudah, kan? Baik, kalau sudah selesai menuliskan kelas yang kalian impikan, silakan ditempel. Ayo, silakan maju. Ya, ditempel. Iya. Oke. Ya, yang sudah bisa kembali. Ya, anak-anak, setelah kalian Pak Guru lihat apa yang sudah kalian tempel di sini, ya, dari kelas yang kalian impikan, kita dapat menyimpulkan bersama-sama, ya, keyakinan kelas kita. Yang pertama yaitu apa? Saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong. Yang kedua, saling menghargai atau menghormati, ya. Terus tanggung jawab. Tulis apa sih? Kelasnya ingin bersih, kelas yang diinginkan, kelasnya rapi, kelasnya indah.
Demikian aksi nyata yang dapat saya sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.